Eh, Tipeku ya, satu ya pasti dia harus ganteng lah, putih, badannya oke. Oke guys, kali ini kita akan mempertanyakan kembali tentang kehidupan Doni Simbolon. Mungkin sih menurut kita kan agak tragis. Dia itu mempunyai sebuah penyakit yang susah disembuhkan. Oke teman, tetap like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Jadi untuk informasi berikutnya kita akan tanya kembali. Itu tadi aku bisa suka sama laki-laki, misalnya kayak gini, ada si A, ada si B. Nah misalnya kesan di mana hatiku yang suka langsung sama dia ya, misalnya kalau si A ya si A. Jadi kan aku suka sama dia ya karena memang aku udah kan terlahir udah kayak gini, udah kecil aku memang udah suka sama sejenis, udah suka sama G ya, karena aku memang udah suka. Kesan pertama aku misalnya ya karena dia orangnya baik, terus ya kesan pertama itu, pandangan pertama kok udah suka sama dia ya akan aku kejar. Tipeku ya, satu ya pasti dia harus ganteng lah, putih, badannya oke. Terus satu lagi ya harus juga dia suka sama aku ya. Percuma kan kalau misalnya dia udah tipeku padahal dia nggak suka sama aku, sama aja bohong. Jadi kan jadi setelah bapak mamaku bercerai, mama kandungku sama bapakku kandung pisah, jadi aku dititipkan ke opungku. Itu aku berumur kelas 5 SD, terus adikku kelas 4 SD. Nah setelah dititipkan ke rumah nenek atau nenek dari mamanya bapak, nah udah cerai bapakku, terus setelah itu meninggal opungku mati ya, meninggal opungku. Nah terus datang lagi bapakku ini, diambillah kami, diambilnya. Nah, tinggal aku sama bapakku di tebing tinggi. Nah aku di situ kelas 5 SD. Bapakku ini udah temperamental lalu, orangnya suka mukul. Padahal pas dia waktu malam-malam, pas dia pada malam itu dia mabuk pulang dari kedai tua. Mama tiriku udah tidur sama adekku. Aku juga punya adik sambung, adik tiri dari mamaku, baru manurung. Pas malam-malam itu aku sama adekku dipanggil, ini adekku kandung ya, yang lahir dari mamaku kandung, yaitu Boru Sinaga. Aku dipanggil sama adekku, itu bapakku udah mabuk. Terus dibukanya celananya, dipaksanya lah kami, aku sama adekku, menghisap burungnya. Harus aku bilang kayak gitu tapi. Jadi kan gini, setelah bapakku kandung sama mamaku kandung cerai, bapakku pergi ninggalkan mamaku. Nah pada waktu itu aku masih sama mamaku kandung sama adekku, namanya adekku. Terus entah kenapa mamaku dititipkannya aku sama opungku, opung dari mamanya bapakku. Nah setelah itu mamaku lari pergi ninggalkan kami juga, ya kan. Terus datanglah opung diterimanya kami, ditampungnya kami, nggak selang lama, cuman sekitar 2 tahun opungku meninggal. Nah setelah opungku meninggal datanglah bapakku, kami diambil lagi atau diambil sama bapakku. Nah di situ bapakku udah menikah, dia udah punya istri juga dan punya anak. Aku juga punya adik sambung 3, 2 perempuan 1 laki-laki. Nah terus
Bapakku pada saat itu masih temperamental, masih suka mukul, masih suka menyiksa kami, salah sedikit pun kami disiksa pun. Nah pada waktu malam hari, bapakku pulang dari Kedetuak atau Lapotuak, udah mabuk. Sekitar pukul jam 12 malam, mamaku ini, mama tiriku ini, mama sambungku udah tidur, sama adik-adikku udah tidur. Nah aku sama adik kandungku dibangunkan. Itu dia udah keadaan mabuk, mulutnya udah bau tuak, banyak menjijikkan lah aku nengok dia. Aku dipanggil sama adikku, aku dibangunkannya kami dua ini. Terus panggilnya kami ke kamar mandi, dibukanya celananya. Maaf kata ya, aku disuruh menghisap kemaluannya. Adikku menjilat-jilat pelernya. Di situ aku udah benar-benar sakit, kecewa nengok dia. Nah, kami terus dipaksa. Aku sama adikku kandung ini dipaksa. Maaf kami disuruh, maaf kata. Aku sama adikku dipaksa menghisap kemaluannya. Sampai kalau kami tidak mau, kami bakalan disiksa. Ya seperti itu. Kalau kami dua nggak menuruti apa kemauan bapakku ini, aku bakalan disiksa sama dia. Itu sakitnya dulu. Makanya aku jadi seperti ini tuh gara-gara dia meninggal. Sampai dia mati pun memang aku lihat mayatnya, tapi setetes air mata pun aku nggak ada menangis. Karena apa? Aku rusak seperti ini gara-gara dia. Aku hancur seperti ini gara-gara dia. Dia bikin aku rusak seperti ini. Seandainya pun dia masih hidup sekarang, aku kondisi ayahku sekarang, dia udah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Dibilang sedih, pasti ada sedihnya sih, memang sedih. Gimana sih anak yang gak sedih kehilangan orang tua? Tapi kalau orang tuanya seperti itu, ya kan? Coba kalian pikir, dimana sih ada seorang ayah kandung yang melecehkan anaknya sendiri? Memang sih bibiku atau namburuku, adik-adiknya, dibilangnya orang namburuku pun nggak tahu memang. Tapi kalau masalah disiksa, orang namburuku tahu disiksa. Tapi kalau untuk masalah ini aku dilecehkan, namburuku nggak ada yang tahu. Sempat tahu, nggak ngerti juga lah aku. Yang diulang namburukunya kayak gini, maafkanlah bapakmu Marula, maafkanlah bapakmu. Cuman kayak mana ya, masih berat untuk maafkan. Karena kalau aku ingat sampai sekarang, yang nggak aku yang mau bunuh dia. Kalau aku ingat dulu perlakuan dia sama aku, sama adik kandungku meninggal gara-gara dia. Kami dulu kemarin disiksanya, sampai makan pun salah masukkan tangan ke mulut aja, salah, dilempar pakai sendok sampai berdarah kepalaku ini berdarah. Gitu juga adikku, dicekek hampir mau mati. Pernah lagi salah, kami mau ke ladang, salah nanam kangkung, dipukul pakai balok. Ya Tuhan. Pernah lagi hampir mau lari kami di rumah itu, tapi gak tahu mau kemana. Padahal waktu itu pun umur kami dua masih kecil-kecil, masih umur sekitar 10 tahun.